Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Okim, di Moteng FC Channel. Bahas-bahas seputar sepak bola, ngobrol-ngobrol seputar sepak bola. Kali ini yang kita akan bahas adalah pemilihan Ketua PSSI, Wakil Ketua PSSI, dan beserta exco-nya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai seputar sepak bola, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, kawan-kawan. Nah, bahasan saya kali ini menarik karena baru beberapa jam yang lalu atau kemarin telah ada kongres luar biasa pemilihan ketua, wakil, dan exco PSSI, di mana sudah terpilih dengan sah Ketua PSSI yang baru periode 2023 sampai 2027, Bapak Erick Thohir, yang memperoleh 64 suara. Lawannya Bapak Lanyala hanya memiliki 22 suara. Lalu ada Pak Arief sama Kang Dodi juga tidak dapat suara ya. Nah, suara terbanyak Pak Erick Thohir, di bawahnya Pak Lanyala. Mau nggak mau, Pak Erick Thohir yang maju terpilih sebagai ketua. Yang lebih menarik adalah pemilihan wakil ketua PSSI ini sempat terjadi ricuh. Suasananya berubah jadi panas karena beberapa voter mempertanyakan suaranya yang tidak ada. Yang awalnya pemenangnya adalah Bapak Yunus Nusi dan Pak Amali, Pak Zainuddin Amali. Akhirnya setelah dipilih ulang, ternyata yang menang Pak Yunus Nusi dan Ibu Ratu Tisha. Bapak Zainuddin Amali tidak suaranya hanya di peringkat 3 dari 2 wakil ketua PSSI itu. Nah, secara mengejutkan, Pak Yunus Nusi mengundurkan diri di wakil ketua PSSI. Entah apa alasannya, entah apa pertimbangannya, tapi yang pasti beliau menyatakan mundur. Jadi yang sah wakil ketua PSSI adalah Ibu Ratu Tisha dengan memperoleh 54 suara, dan mau tidak mau Pak Zainuddin Amali mengganti Pak Yunus Nusi menjadi wakil ketua PSSI yang kedua. Dua wakil PSSI ini akan membantu ketua PSSI yang terpilih Bapak Erick Thohir ya pastinya. Dan yang lebih seru juga pemilihan exco. Ada 12 exco yang terpilih dan 6 diantaranya wajah lama PSSI, exco PSSI, orang lama. Sebetulnya Ibu Ratu Tisha itu juga dulu pernah menjadi sekjen PSSI, hanya beliau mundur lalu sempat bekerja di AFF kalau tidak salah. Nah, ini hal unik nih, hal menarik ya. Sekarang beliau balik lagi ke PSSI dan terpilih jadi wakil ketua PSSI. Semoga Bu Ratu Tisha bisa memberikan pengalaman-pengalaman beliau selama mungkin waktu dulu di PSSI, atau kalau tidak waktu di AFF itu, atau waktu di FIFA lah setidaknya. Kalau beliau pernah belajar kan, mau tidak mau pasti kalau sudah bekerja di AFF akan berhubungan dengan FIFA juga. PSSI juga berhubungan dengan FIFA, hanya mungkin kalau konfederasi lebih banyak mungkin ya. Selamat kepada Bapak Erick Thohir yang sudah terpilih menjadi ketua PSSI yang baru periode 2023-2027. Ada beberapa program yang menarik untuk diulas. Salah satunya membenahi wasit. Nah, ini wasit ini juga hal yang kronis ya kalau di Indonesia ya. Bisa dikatakan sudah sepertinya harus teliti, harus
lebih seksama menangani wasit karena banyak kejadian-kejadian kontroversial yang terjadi. Memang di luar negeri pun wasit juga tidak 100% bisa normal memimpin pertandingan, tapi setidaknya banyak yang meminimalisir kesalahan gitu. Di luar negeri juga banyak wasit yang kontroversial juga ada. Keputusan-keputusannya juga kontroversi, keputusan-keputusannya juga terkadang memberatkan sebelah. Tapi kembali lagi, selain membenahi wasit juga mental pemain untuk menerima keputusan wasit juga harus harus diterima gitu, harus diperbaiki juga. Jadi apapun keputusan wasit, pemain, staf pelatih, supporter juga harus menerima gitu. Karena di luar negeri pun tidak luput juga kesalahan-kesalahan itu ada, tapi mereka mungkin mau menerima, mungkin mereka lebih fokus ke permainan. Karena wasit juga manusia ya, kadang luput sama salah gitu, kadang membuat keputusannya tidak selalu benar, walaupun memang harus diminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Kalau wasit sudah diperbaiki, lalu mental menerima pemain dan staf pelatih dan supporter tidak, juga percuma. Karena kebanyakan yang kalah akan menyalahkan wasit dan yang benar akan menerima wasit. Itu udah kodratnya seperti itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Programnya yang berikutnya adalah menggulirkan lagi Liga 2 dan Liga 3. Ini sebetulnya juga program yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena beberapa tim Liga 2 juga krisis keuangan juga ada, krisis pemain juga ada. Lalu banyaklah, apalagi ini sudah masuk ke putaran kedua ya kalau Liga 1. Makanya ya tinggal lihat apakah bisa Pak Erick Thohir menjalankan program ini beserta wakil ketuanya dan SDO-nya. Mungkin harus bekerja sama dengan klub juga, akan dilanjutkan atau ditunda dulu. Keinginan semua sepak bola, pecinta sepak bola balik Liga 1, Liga 2, Liga 3 mungkin ingin Liga 2 dan Liga 3 dijalankan gitu. Karena ada pemain di situ, karena ada pencari rezeki di situ, pedagang asongan dan lain sebagainya, penjual jersey juga ada. Banyak yang berharap Liga 2, Liga 3 digulir seperti Liga 1, hanya ya kita lihat seperti apa nanti kelanjutannya. Itu program kedua dari Pak Erick Thohir ya. Lalu ada program yang mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Nah, mengejar ketertinggalan ini tidak mudah, tidak bisa cepat, prosesnya butuh proses lama, butuh waktu yang tidak sebentar. Karena kebanyakan di Indonesia ini dasarnya sudah salah, dasar bermain bola itu sudah salah. Kebanyakan dari sekolah sepak bola, lalu dari tingkat yang paling kecil lah, Tarkam lah, atau SSB tingkat yang anak kecil-kecil yang usia 10, usia 9, usia 11, 12, 13. Kebanyakan yang dididik adalah bagaimana bisa mencetak gol, bagaimana bisa lari kencang, bagaimana bisa meraih kemenangan. Nah, ini yang pola pikir ini yang harus sedikit dirubah. Kita lari kencang boleh, tapi harus efektif. Kita mencetak gol bisa, cuman harus sepak bola ini kan bermain 11 lawan 11, harus kolektif. Lalu harus menang. Ini semua juga harus menang gitu. Semua ingin menang. Hanya mental inilah yang harus dirubah. Kita biasakan untuk bermain baik dulu. Kita biasakan untuk bermain lepas saja dulu. Berikan yang terbaik. Hasil belakangan. Biarkan pemain-pemain bermain layaknya mereka menikmati sepak bola. Mereka bekerja sama, mereka memainkan bola, mereka menikmati pertandingan, menikmati aura stadion dan sebagainya. Biarkan mereka bermain. Kita mungkin pendukung
Jangan selalu menang, menang, dan menang. Ini yang selalu kita tekankan, menang, menang, menang. Sepak bola itu hasilnya ada 3, menang, seri, dan kalah. Gak bisa kita harus menang, 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 menuntut pemain, gak bisa. Biarkan mereka bermain selayaknya mereka pemain profesional sepak bola. Hasil apapun hasilnya kita harus terima gitu. Nah, ini yang terkadang kita menuntut yang menang gitu. Pemain kalah dibully, pemain kalah diejek, pemain kalah dibilangin A B C D. Nah, ini yang harus kita rubah. Mental-mental seperti ini harus kita rubah. Mengejar ketertinggalan dengan negara lain, selain pemain, supporter juga harus mendukung. Di luar itu juga Asprof Afsur juga harus mendukung, karena sepak bola itu memang muaranya di timnas, tapi yang di bawah juga harus dibenahi juga. Mungkin seperti teknik dasar passing, lalu teknik dasar menahan bola, lalu teknik dasar crossing, lalu teknik dasar kapan bisa menendang ke gawang lawan, kapan harus memberi bola ke teman. Nah, ini kalau kita sudah internasional atau kita sudah bermain di luar, kita harus cepat menentukan pilihan. Apalagi lawan-lawan negara-negara yang maju, sepersekian detik kita salah mengambil keputusan, pasti akan sia-sia serangan kita gitu. Di luar itu supporter juga gitu, harus menerima. Supporter juga apapun ya tidak boleh kecewa, boleh, cuman kan tidak boleh anarkis gitu. Jangan terlalu berbuat yang buruk gitu. Nah, itu yang semua harus mendukung. Selain itu klub-klub juga harus dibenahi, itu yang pasti ya, untuk kepengurusan Pak Erick Thohir. Juga programnya adalah penggunaan VAR. Penggunaan VAR ini nggak mudah ya, karena ditentukan kita harus izin dulu. Kalau tidak salah penggunaan VAR itu tidak langsung harus pakai VAR gitu. Harus izin dulu, kalau setujui baru kita boleh memakainya. Satu, memang bagus untuk membantu wasit. Karena selama ini wasit dan hakim garis dibantu oleh wasit belakang gawang. Tapi nyatanya wasit di belakang gawang itu tidak ada gunanya. Pelanggaran-pelanggaran yang nggak harusnya itu suatu pelanggaran, jadinya itu tidak dianggap pelanggaran. Satu hal yang itu tidak pelanggaran tapi dianggap pelanggaran. Kadang seperti itu. Nah, terkadang lebih bagus alokasi dana untuk wasit belakang gawang ini ditukar ke VAR, ke VAR. Jadi mungkin lebih efektif ya. Hanya kan pemakaian VAR tidak semudah itu. Kita wasit di sini kan kebanyakan sedikit pelanggaran fluid, kita harus mencontoh di luar. Kalau memang itu pelanggaran tapi advantage tetap dijalankan, tetap bola dimainkan, tidak boleh dipluit. Kartu kuning nanti bisa belakangan kalau pertandingan sudah berhenti, atau mungkin ada bola keluar, atau bola tengah pojok, atau bola sudah dipegang kiper dan sebagainya. Kalau di sini jatuh sedikit fluid, padahal dia ada advantage untuk menyerang. Nah, ini kan merugikan tim yang menyerang gitu ya, efektif gitu. Nah, itu yang harus dirubah juga. VAR itu juga gitu. Offset, dia tidak bisa langsung diangkat bendera untuk offset. Kalau dia offset lalu gol, pasti mau nggak mau harus dilihat cek VAR. Dia gol atau tidak gitu. Dia pelanggaran dulu, offset dulu atau tidak. Nah, ini kan kalau di sini takutin sudah pakai VAR, nanti wasitnya itu baru sepersekian detik offset atau onset langsung diangkat hakim garis, langsung dinyatakan offset. Padahal kalau dilihat dari VAR atau dari VAR itu onset. Nah, ini yang harus wasit itu harus jeli, nggak bisa dikit-dikit fluid, lalu tidak bisa sedikit-sedikit angkat bendera. Ini kalau ada VAR harus teliti lagi, wasit itu harus lebih, nggak bisa seenaknya tiup fluid gitu. Yang terakhir akan membuat training center untuk tim nasional. Ini sebetulnya bagus ya. Cuman kenapa kita tidak mencontoh tim-tim luar gitu?
mereka bisa berkumpul 1 atau 2 minggu sebelum laga uji coba internasional, atau mungkin kalau kejuaraan mungkin biasanya ada batas waktu libur 1 bulan, nah itu untuk training center ya. Ada yang bilang tidak sesuai oleh pelatih, entah itu fisik, teknik dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan keinginan pelatih. Nah itu juga harus ada training center. Oke, mungkin di satu sisi pelatih timnas butuh pemain-pemain yang mereka lihat sesuai dengan karakter mereka, keinginan mereka, mungkin diadakanlah training center. Di satu sisi kita harus belajar gitu, bagaimana untuk tidak banyak meninggalkan klub, karena klub juga punya kepentingan sendiri kan gitu. Kalau terlalu sering training center akan merugikan klub juga gitu. Kenapa kita tidak mencontoh kebiasaan di luar? Lalu ada Wakil Ketua PSSI Ibu Ratu Tisha dan Pak Zainuddin Amali. Ibu Ratu Tisha mungkin punya pengalaman, dulu pernah jadi sekjen PSSI, lalu pernah punya pengalaman di AFF, di Federasi Asia Tenggara. Mudah-mudahan bisa membawa sepak bola Indonesia lebih bagus. Pak Zainuddin Amali juga gitu, Menteri Olahraga zaman Pak Jokowi ini juga, yang sekarang masih menjabat menjadi Menteri Olahraga juga. Semoga bisa membawa perubahan pada sepak bola Indonesia. Yang terakhir ada Exco PSSI. Ada 12 nama Exco PSSI. 6 diantaranya muka lama di tubuh PSSI. Exco PSSI ada Bapak Peter Tanuri, ada Arya Mahendra, ada Khairul Anwar, ada Bapak Muhammad, ada Bapak Ahmad Riyad juga, Bapak Eko Setiawan, Rudi Yulianto, Hendri Erawan, ada Juni Rahman, ada Hasnur Yadi, lalu ada Ibu Vivin, Cahyani, sama Sumarji. Ini muka-muka lama di PSSI itu ada 6 nama. Ada Bapak Peter Tanuri tadi, ada Bapak Ahmad Riyad, Bapak Hendri, itu juga orang lama, Bapak Juni Rahman juga Exco lama, Hasnur Yadi tadi, Ibu Vivin itu juga orang lama, sama Juni Rahman itu juga orang lama. Ya, 12 nama, 6 nama baru, 6 nama lama. Semoga Exco ini dapat bekerja sama membantu Ketua PSSI dan Wakil Ketua PSSI yang baru memajukan sepak bola Indonesia. Harapan mungkin pecinta sepak bola Indonesia, yang lama hilangkan buruknya, ambil baiknya. Kita majukan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik, agar tidak hanya prestasi yang kita dapat ya. Semoga sepak bola Indonesia dengan adanya wajah-wajah baru di PSSI bisa membawa perubahan yang signifikan ya. Walaupun mungkin tidak bisa harus instan. Setidaknya 2023-2024 untuk proses transisi, 2025, 2026 dan 2027 mungkin bisa membawa efek sepak bola yang lebih bagus ya. Walaupun mengejar ketertinggalan dengan negara lain itu tidak mudah, tidak cepat, dan butuh proses. Tapi mudah-mudahan ke arah yang lebih baik. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ada komentar bisa di komen ya kawan. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel Moteng FC channel berikutnya. Kita bahas-bahas santai seputar sepak bola, kita ngobrol-ngobrol santai seputar sepak bola. Apalagi pada saya berikutnya masih bareng saya Okim di Moteng FC channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.